Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat isya yang tadi sudah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap dengan sepenuh hati, juga dengan diiringi amal kebaikan seperti ini, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan doa itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, di antara bentuk diijabahnya doa adalah kita dihindarkan dari bahaya. Mudah-mudahan doa dan amal soleh kita menghindarkan kita dari bahaya-bahaya, ya seperti yang sudah atau yang sedang kita alami sudah hampir setahun ini, virus corona gitu ya. Sekarang sedang nanjak lagi katanya, banyak daerah yang disebut zona merah, bahkan Bandung Utara itu zona hitam. Mudah-mudahan kita terhindar dengan tentu kita menjaga protokol keimanan dan juga protokol kesehatan. Alhamdulillah pengajian tetap berjalan, kita tetap berangkat ke masjid, tapi tentu juga kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, sebab tetap wabah ini sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tentu harus dihindari, harus diwaspadai. Ikhtiar, tawakal bukan berarti kita dengan tawakal itu seenaknya. Dengan tawakal itu kita tidak waspada, tapi tetap kita terus berharap kepada Allah dengan diiringi oleh ikhtiar yang maksimal. Sekali lagi mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari bahaya-bahaya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, bahasan kita di bulan yang lalu sudah sampai di surat Al-Fajr ayat ke-13, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Fajr itu dengan sumpah dengan waktu fajar. Kemudian Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bersyukur karena tidak menganggap bahwa ilmu yang didapatkan, kekayaan yang didapatkan, jabatan dan kekuasaan yang didapatkan, semuanya hasil usaha sendiri, tidak ada peran serta Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah. Mereka menolak ajakan para nabi, ya Nabi Soleh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Musa. Sebab di sini disebut kaum Samud, kaum Ad, dan Fir'aun. Hadirin ikhwatul iman, itu bahasan kita di bulan yang lalu. Insyaallah malam ini kita lanjutkan mulai ayat ke-14. Hadirin ikhwatul iman, supaya menambah keberkahan kumpulan kita, mari kita baca, tapi dari mulai ayat ke-14.
tidak dari ayat 1. Silakan dibuka surat Al-Fajr ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala di ayat 14 mulai membahas bahasan yang khusus untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di ayat sebelumnya itu membahas masa lalu tentang kaum Ad, kaum Samud, tentang Fir'aun, maka di mulai ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mulai membahas manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu yang mengurus segala kebutuhanmu, yang memberikan segala kenikmatan untukmu, labil mirsad, benar-benar bil mirsad. Labil mirsad, benar-benar ada pada mirsad. Hadirin ikhwatul iman, jadi jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat pertama wal fajri sampai ayat-ayat selanjutnya beberapa sumpah, maka jawab qasamnya, jawab sumpahnya atau inti pesannya ada di ayat 14. Persis seperti di surat-surat yang lain yang diawali dengan sumpah, pasti jawab qasamnya atau kalimat berita yang penting yang hendak disampaikan sehingga Allah bersumpah itu pasti diawali dengan inna, kemudian ada la. Jadi taukidnya, penguatnya 3, inna, la, dan sumpah itu sendiri di awal. Kita sudah mengenal misalnya di surat wal asri. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, kemudian ayat keduanya innal insana, la, ada inna, ada la, innal insana lafi khusrin. Atau di surat al-adiyat, wal adiyati dobha, dan seterusnya. Kemudian jawab qasamnya atau pesan utamanya innal insana li rabbihi la kanud, ada inna, ada la. Jadi polanya seperti itu biasanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sumpah itu adalah perkara yang harus diperhatikan, dan sumpah itu adalah penguat. Jadi penguatnya satu, yaitu sumpah, kemudian dijawab qasam ada inna, kemudian dilanjutkan lagi dengan la, menunjukkan hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini merupakan sesuatu yang nyata-nyata terjadi, tapi seringkali diingkari oleh manusia. Makanya di dalam ilmu balaghah biasanya kalau taukid penguat itu lebih dari 2, itu disebutnya inkari. Khobarnya, kalimat beritanya disebut inkari. Sebab banyak orang yang ingkar, banyak orang yang tidak percaya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ibu-ibu, bapak-bapak merasa rugi tidak? Sekarang hari ini sedang duduk di rumah merasa rugi tidak? Atau di masjid merasa rugi tidak? Kadang-kadang yang anggap saja misalnya yang kaya, yang sedang berusaha, yang sedang duduk menjabati sesuatu, memiliki jabatan, merasa rugi nggak hidupnya? Tidak. Atau ibu-ibu, bapak-bapak ketika di rumah merasa rugi tidak?
Tidak ya? Tidak, padahal kata Allah Subhanahu wa taala innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Baru ada pengecualian, kecuali yang beriman, beramal soleh, tawasau bil haq, tawasau bisr. Berarti kalau tidak dalam keadaan iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bisr, itulah yang rugi. Walaupun dia banyak harta, walaupun dia punya jabatan, dia sedang dalam kerugian. Apalagi tidak punya jabatan, tidak punya harta, miskin, gogolerannya di imah gitu. Tapi asa untung, asa rugi. Nah itulah yang Allah Subhanahu wa taala sindir, innal insana lafi khusrin. Ingat, semua manusia itu dalam kerugian, dalam kondisi rugi. Jadi kalau saya misalnya malam ini tidak ada di sini, itu pasti berada dalam kerugian. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau malam ini tidak hadir di sini berarti sedang dalam kerugian. Alhamdulillah kita berkumpul di sini ada dalam amanu wa amilus sholihat. Kita sedang dalam kondisi beriman dan beramal soleh. Jadi kita tidak rugi. Nah yang di rumah, pokoknya yang tidak berkumpul di sini dan tidak dalam iman dan amal soleh itu rugi. Nah terbukti kan sebetulnya banyak orang dalam hidupnya tidak merasa sedang rugi, padahal Allah menyampaikan kalimat itu dengan penguat yang sangat banyak. Pertama pakai sumpah, kemudian pakai inna, kemudian juga pakai la. Yang ketiganya adalah penguat yang kita artikan sesungguhnya, benar-benar, pasti. Nah kemudian kita masuk ke ayat yang ini, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya rabbaka Allah Subhanahu wa taala la benar-benar bil mirsad. Mirsad kalau diterjemah diterjemah Al-Quran biasanya sesungguhnya diartikan sesungguhnya rabbaka Tuhanmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Hadirin ikhwatu iman, mirsad itu Allah Subhanahu wa taala gunakan di dua ayat. Jadi ada dua ayat dalam Al-Quran yang menyebut kata mirsad. Yang pertama di sini di surat Al-Fajr, yang kedua nanti akan kita bahas di surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu kanat, keadaannya, mirsada, diawasi. Nah, sering diartikan diawasi. Hadirin ikhwatu iman, jadi yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Kata mirsad itu yang satu digunakan dalam makna di dunia, sesungguhnya Allah benar-benar birmirsad, dan satu lagi di akhirat, yaitu di jahanam, di neraka. Hadirin ikhwatu iman, mirsad itu kalau dilihat dari aspek bahasa artinya jalan. Nah, biasanya atau perbatasan. Jalan yang menuju perbatasan itu mirsad, itu rosoda gitu ya. Nah biasanya di perbatasan itu suka ada menara-menara, ya suka ada menara-menara. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengawasi apabila takut ada musuh yang datang gitu kalau di zaman dahulu. Jadi kalau di jalan perbatasan satu kota atau satu wilayah dengan wilayah yang lain kan itu biasanya ada menara pengawas yang mana di sana berdiri penjaga untuk mengawasi seluruh kota dan mengawasi seluruh perbatasan, jangan sampai ada yang datang menyerang tanpa diketahui. Atau misalnya kalau dahulu kota itu kan dibatasi dengan benteng. Nah di benteng itu ada menaranya, ada satu bagian dalam benteng itu yang lebih tinggi dari yang lain. Nah itu namanya mirsad. Di sana ada pengawas yang mengawasi seluruh aktivitas kota dan mengawasi jalan yang akan masuk ke dalam kota. Itu namanya mirsad. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengkiaskan bahwa dirinya ada pada mirsad itu. Jadi Allah itu ada pada mirsad. Nanti di surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada, sama. Jadi ada pengawas-pengawas.
Nanti kalau di surat At-Tahrim disebutnya itu malaikatun giladun sidadun, itu malaikat yang keras dan galak gitu ya. Hadirin ikhwatul iman, jadi mirsad itu seperti itu. Seringkali tapi diterjemahkan dalam Al-Qur'an terjemah mengawasi. Jadi bentuk pengawasannya ibu-ibu bapak-bapak persis seperti pengawas di penjara atau seperti pengawas di perbatasan daerah, perbatasan negara yang di sana pasti sangat ketat. Jadi artinya pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat ketat. Kan seketat-ketatnya biasanya ibu-ibu bapak-bapak kita sedang mengalami, misalnya pernah mengalami ujian di sekolah, ada pengawas. Seketat-ketatnya pengawas aya lengohna, kadang-kadang ya tidak semuanya satu-satu diawasi gitu. Nah, ini mah ya hadirin ikhwatul iman, Allah gambarkan seperti pengawas di perbatasan ya. Kalau di kita mah tentara yang mengawas di perbatasan itu kan bawa senjata berdiri terus berjam-jam, setengah hari, kemudian ada shift pengganti gitu. Jadi pengawas yang sangat ketat, bahkan dilengkapi dengan CCTV dan lain-lain lah begitu, pendukung-pendukungnya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa pengawasan Allah kepada kita manusia itu sangat ketat. Bahkan bukan hanya oleh Allah sendiri, Allah juga menyiapkan di antara makhluknya sebagai pengawas kita yang kita sebut malaikat itu. Jadi ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat seluruh amal kita, yang memperhatikan seluruh gerak-gerik kita, bahkan sampai gerak-gerik hati pun Allah ketahui. Itu yang dimaksud inna rabbaka labil mirsad. Jadi Allah sangat mengawasi, Allah sangat mengetahui seluruh gerak-gerik kita, bahkan lirikan mata kita, gerak-gerik hati kita dalam Al-Qur'an, Allah sangat mengetahui. Jadi Allah digambarkan mengetahui ya'lamu kha'inatal aini. Mata yang berkhianat itu Allah tahu. Yang tahu mata berkhianat siapa? Ya paling orangnya ya. Orang lain belum tentu tahu. Saya misalnya melihat ibu-ibu atau melihat siapa gitu kan gak ada yang tahu. Misalnya ada niat jahat atau ada apa begitu. Tapi Allah Maha mengetahui. Kha'inatal ain, Allah sangat tahu. Labil mirsad. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengawasi. Nah, hadirin ikhwatu iman, ada juga yang menerjemahkan, mengartikan bahwa mirsad di sini nanti di akhirat. Di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa di akhirat itu inna ala jahannam sab'a qanatir. Sesungguhnya di neraka jahanam atau di akhirat itu ada sab'a qanatir, ada 7 jembatan. Jadi di akhirat itu ada 7 jembatan. Yus'alul insan inda awali qantarah anil iman. Nah, jadi ada 7 jembatan. Sebab semua manusia akan lewat jalan itu. Makanya ada yang menerjemahkan mirsad itu jalan. Jadi ada 7 jalan, 7 jembatan, 7 pos, 7 menara, 7 penjaga. Di penjaga pertama yang ditanya adalah iman. Kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Maka kalau gagal langsung masuk neraka, diam di sana. Diam di neraka itu. Kemudian kalau lolos fa in jaa bihi taman jaza ilal qantarah tsaniyah. Jadi kita melewati neraka jahanam gitu ya, atau as-sirat itu. As-sirat, siratal mustaqim, as-sirat, dan nanti kita semua akan lewat ke sirat yang cenah mah lebih kecil dari rambut dibelah 7 kan gitu ya. Nah, karena di sana ada 7, menurut Imam Al-Qurtubi, karena di sana ada 7 pos, ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang iman. Kalau pertanyaan tentang iman gagal, sudah jatuh ke dalam neraka jahanam. Kalau iman lolos, kita termasuk orang yang beriman, maka kita akan bisa jalan dan masuk ke qantarah ats-tsaniyah. Ke qantarah ats-tsaniyah, ke jembatan yang kedua. Tsumma yus'alu 'anis shalah. Nanti di sana akan ditanya tentang salat. Makanya
Awwalu ma yuhasabu bihil insan yaumal qiyamah as-shalat. Amal yang pertama akan dihisab adalah salat. Siapa yang dihisab? Orang mukmin, dan orang kafir mah teu kudu dihisab. Sudah tidak perlu dihisab sebab mereka sudah jelas kafir. Jadi yang pertama dihisab adalah salat. Untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Orang yang sudah jelas-jelas tidak beriman tidak akan ditanya tentang sholat. Makanya dalam hadis ini atau dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi ini, sholat itu di kontoroh ats-tsaniyah, di jembatan yang kedua. Kenapa? Sebab jembatan yang pertama tentang iman, sudah pasti ini orang mukmin, baru ditanya tentang sholat. Fa in jaza, maka kalau lulus maka ja'a ila as-salisah, maka akan lewat dan masuk ke yang ketiga. Summa yus'alu aniz zakat, kemudian akan ditanya tentang zakat. Ibu bapak-bapak suka zakat tidak? Gitu. Punya harta tidak? Hartanya suka dibayar zakatnya tidak? Kalau dagang ada zakat dagangnya suka dibayarkan atau tidak? Itu akan ditanya. Yus'alu aniz zakat. Kemudian fa in jaa biha, kalau ada amalnya, jaza ila rabi'ah, maka lewat dan masuk ke kontoroh ar-rabi'ah, ke jembatan yang keempat, ke pos keempat. Sumayas alu an siyami syahri Ramadan, akan ditanya tentang saum Ramadan. Suka saum Ramadan atau tidak? Sepuasa tara, bisi tara puasa. Kalau tidak suka berpuasa di bulan Ramadan, ya sudah, gugur, pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam, begitu. Sumayus alu, kemudian di pintu yang selanjutnya yang kelima, sumayus alu anil haji wal umroh, kemudian ditanya tentang haji dan umrohnya. Tentu karena haji dan umroh ini syaratnya bagi yang mampu, mungkin ditanyanya mampunya dulu, gitu ya. Mampu tidak? Kenapa mampu tapi tidak haji? Kalau tidak mampu ya tidak akan ditanya. Paling ditanya punya niat atau tidak, sudah punya persiapan atau tidak. Jadi hadirin ikhwatu iman, walaupun kita dalam kondisi dari hari ke hari atau sekarang misalnya tidak mampu atau belum mampu, tapi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha untuk jadi orang yang mampu. Sebab itu yang akan ditanya, ikhtiar atau tidak, gitu. Adapun jadi atau tidaknya melaksanakan ibadah haji, tentu itu takdir Allah. Tapi kita mempersiapkan atau tidak, nabung tuh, gitu. Ikhtiar atau tidak, gitu ya. Nah hadirin ikhwatu iman, fa in jaa, maka apabila lulus maka lewat, jaza ila sadisah, maka masuk ke pos ke-6, ke kontoroh as-sadisah, jembatan ke-6. Summa yus'alu an silatir rahim, kemudian akan ditanya tentang silaturahim. Suka bersilaturahim tidak? Suka menghubungkan silaturahim. Hadirin ikhwatu iman, silaturahim teh apa? Silaturahim teh apa? Menghubungkan ar-rahim, rahim. Silaturahim teh ke siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, hubungan silaturahim teh dengan siapa? Dengan sesama muslim. Nah, hadirin ikhwatu iman, dalam kitab-kitab kajian para ulama, silaturahim itu suka selalu dikaitkan dengan albirru, dengan birrul walidaini. Makanya seperti dalam Bulughul Maram misalnya, babul birri wasilah, bab melaksanakan kebaikan dan menghubungkan silaturahim. Silaturahim itu artinya menghubungkan rahim. Rahim itu apa? Rahim itu adalah satu bagian tubuh yang ada pada ibu-ibu, yang dari sana setiap manusia pasti berasal, kecuali Nabi Adam yang tidak berasal dari rahim. Semua manusia berasal dari rahim. Jadi silaturahim artinya menghubungkan rahim. Maka silaturahim hakikatnya bukan dengan sesama muslim, sebab dengan sesama muslimah istilahnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Silaturahim itu dengan siapa? Dengan kerabat, dengan dulur,
baraya bukan dengan orang lain. Kalau dengan tetangga itu bukan silaturahim sebetulnya. Walaupun dalam istilah di kita jadi istilahnya jadi silaturahim jeung nutu teu aya hubungan darah, teu aya hubungan keturunan pun suka diistilahkan dengan istilah silaturahim. Singkuring misalnya saya datang ke sini mau apa? Saya mau silaturahim. Padahal tidak ada hubungan persaudaraan saya dengan ibu-ibu bapak-bapak di sini. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia suka disebut begitu silaturahim, padahal itu tidak tepat. Silaturahim itu adalah menghubungkan dengan saudara, dengan kerabat. Nah, hadirin ikhwatu iman, makanya selalu dikaitkan dengan albirru, dengan berbuat baik kepada orang tua. Albirri wassilah. Jadi hadirin ikhwatu iman, suka menghubungkan silaturahim tidak, ya maksudnya dengan kerabat. Jangan-jangan kita dengan tetangga dekat tapi dengan saudara jauh. Nu jauh jadi dekat, nu dekat jadi jauh. Kan sekarang mah sudah umum ya. Batur rasa dulur, dulur rasa batur, jeung dulur siga jeung batur siga jeung dulur. Padahal seharusnya silaturahim itu dengan saudara, dengan kerabat dahulu. Makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghubungkan dengan kerabat. Itu hakikat silaturahim. Dengan tetangga, dengan orang yang tidak ada hubungan darah mah ya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sama-sama muslim, tidak disebut silaturahim sebetulnya. Tapi tidak masalah istilah bahasa digunakan dalam bahasa kita sehari-hari jadi silaturahim tidak masalah. Tapi ingat, hakikat silaturahim adalah dengan saudara, dengan kerabat. Maka yang ada renggang, yang ada ada ketidakcocokan misalnya dengan saudara, dengan kerabat, segera perbaiki, sebab itulah yang disebut hakikat silaturahim. Makanya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga qati'un, yakni qati'a rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus apa? Memutus hubungan rahim. Artinya dengan saudara, dengan kerabat itu tetap harus ada hubungan baik. Adapun dengan orang lain yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Jadi kalau kita termasuk yang menghubungkan silaturahim, maka kita akan jaza lewat. Kemudian akan masuk ke pos ke-7, ke Qantoroh As-Sabi'ah, pos ke-7. Nah, di sana akan ditanya anil mazalim, ditanya tentang kezoliman. Inilah yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dengan istilah al-muflis. Rasul pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahu tidak apa itu muflis? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Siapa orang yang bangkrut? Tahu? Maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang modal habis. Jadi beak jeung modal-modal gitu. Jadi jangankan untung, usaha bisnisnya, modalnya saja habis, itu orang yang bangkrut. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud, tapi yang dimaksud al-muflis itu adalah orang yang datang di akhirat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala saum, membawa pahala haji, dan membawa pahala silaturahim dan lain-lain. Makanya di sini dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi ini yang ke-7 itu tentang kezaliman. Kenapa? Sebab orang ini membawa iman, membawa sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala saum, membawa pahala haji, membawa pahala silaturahim. Nah, dites di pos ke-7 tentang zalim. Kalau orang ini berbuat zalim, maka kezaliman itu harus dibayar
Dibayar dengan apa? Dalam hadisnya dijelaskan Rasulullah mengatakan dibayar dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi ada orang yang datang membawa pahala sholat, saum dan lain-lain, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia suka mencaci tetangga, dia suka menyakiti orang lain, sehingga dibayar dengan kebaikan-kebaikannya. Pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala hajinya habis dipakai bayar kezolimannya. Sampai habis ternyata masih ada kezoliman, maka dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang itu. Maka itulah yang kata Rasulullah, al-muflis, orang yang bangkrut. Jadi hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu bapak-bapak, hati-hati dengan kezoliman. Makanya Rasul menyebut ciri orang mukmin itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang sesama muslim sekelilingnya selamat dari lisannya dan perbuatannya. Jadi hati-hati kejahatan lisan kita, hati-hati kejahatan perbuatan kita, itulah yang disebut dengan kezoliman. Nah, kalau pintu ketujuh, pos ketujuh ini beres, hadirin ikhwatul iman, amal-amal yang lain tidak akan terlalu berat hisabannya kalau beres yang ini. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi itu menurut Imam Al-Qurtubi yang dimaksud dengan labil mirsad, sebab Allah Subhanahu wa taala membuat penghisaban dalam Al-Qantarah. Lalu hadirin ikhwatul iman, sekali lagi ini jawab qasam diawali dengan inna, kemudian di tengahnya ada la, kemudian di awalnya ada sumpah, menunjukkan banyak orang yang tidak percaya. Jadi untuk kita harus percaya, jangan sampai kita lalai bahwa Allah itu mengawasi setiap perbuatan kita. Lalu Allah gambarkan di antara orang-orang kafir, di antara manusia rata-rata kebanyakan idza mabtalahu rabbuhu fa ammal insan, maka manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji oleh Allah, fa akramahu, Allah muliakan dia dengan harta, dengan jabatan, dengan kecantikan dan lain-lain, wa na'amahu, lalu Allah berikan dia nikmat-nikmat yang tidak berhenti. Di sini Allah menggunakan kata na'ama yunaimu, bukan an'ama, tapi na'ama, menunjukkan berulang-ulang dan terus menerus. Wa na'amahu, Allah beri dia nikmat terus menerus, setiap hari dari detik ke detik nikmat terus Allah turunkan. Kita bernafas, kita menghirup udara, kita hidup, jantung kita terus berdetak, mata kita terus berkedip dan lain-lain. Na'amahu, nikmat yang tidak henti. Maka orang itu mengatakan Rabbi akroman, Allah Tuhanku akroman, sudah memuliakan aku. Jadi ketika banyak hal yang dirasakan dalam bentuk nikmat, baru ngaku Allah teh aya, baru ngaku Allah teh memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika diuji, faqadaro alaihi rizqahu, bukan dihilangkan nikmat, tapi faqadaro, dibatasi, alaihi, baginya, bukan nikmat, rizqahu, dibatasi rizkinya, bukan dibatasi nikmatnya, dibatasi rizkinya. Fayaqulu, orang itu mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Jadi ini tipikal jenis orang yang sagala kumaha manehna, nepi ka Allah ge kudu nurut ka manehna, nepi ka Allah ge kudu nurut ka manehna. Ketika dia merasa kaya, merasa banyak nikmat, Allah akromani, Allah memuliakan saya. Ketika dia sedang kesusahan, Allah yang membuat saya susah. Jadi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas, sekali lagi, bukan atas kehinaan, sebab Allah tidak memberikan kehinaan. Yang Allah berikan adalah qadaro alaihi rizqahu, dibatasi rizkinya saja, baru dibatasi saja, bukan tidak diberi rizki, dibatasi, ditakar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang
menciptakan, menguji manusia itu dengan berbagai macam dalam urusan harta atau urusan rizki. Bukan hanya harta, rizki kan, harta, anak, keturunan, saudara dan lain-lain, itu bentuk rizki juga. Allah Subhanahu wa ta'ala batasi. Memang kan manusia itu ada yang ku Allah digolontorkeun gitunya, hartana ngagolontor, turunanana rendai gitunya banyak. Ada juga yang qadaro alaihi rizqahu, rizkinya itu ditakar, rizkinya itu dibatasi. Nah, hadirin ikhwatu iman, orang-orang ini orang-orang kafir, kafir dalam makna tidak mau taat kepada Allah, baik itu dia punya iman dalam hatinya atau tidak. Termasuk kita ini disindir kalau kita termasuk orang-orang begini. Ketika Allah muliakan, kita semangat ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala baru batasi rizki saja, kita sudah kufur, tidak mau taat kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah menghinakan manusia. Allah selalu memuliakan manusia. Masalah rizki itu ujian. Yang banyak, yang sedikit sama-sama ujian. Yang Allah beri rizki banyak itu ujian. Yang Allah beri rizki sedikit itu juga ujian. Ibu-ibu, bapak-bapak mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin? Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin? Pasti jawabannya mau jadi orang kaya. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dahulu akan masuk surga orang-orang fakir bi khamsi mi'ati amin, lebih dulu dari orang kaya 500 tahun. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya bi khamsi mi'ati amin. Lebih dulu khamsi mi'ah, 500 tahun. Jadi 500 tahun lebih dahulu masuk surganya. Saya tanya lagi, mau miskin mau kaya? Angger jawabannya mau miskin mau kaya, angger mending kaya. Ya. Jadi mending miskin mending kaya, Bu. Mau kaya mau miskin. 500 tahun lebih dulu. Hadirin ikhwatu iman, tidak salah jawaban mending kaya, tidak salah, sebab urusannya bukan kaya dan miskin, sebab kaya dan miskin sama-sama ujian. Ya, kenapa? Sebab orang miskin juga. Jadi gini maksudnya. Ya. Orang miskin masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang kaya. Kenapa? Sebab tidak banyak yang diceknya, tidak banyak yang dihisabnya, langsung masuk surga. Pertanyaannya, lamun ka neraka heula saha? Ya, duluan mana orang miskin dengan orang kaya ke neraka? Sama, duluan orang miskin. Jadi urusannya bukan miskin dan kayanya, tapi iman dan tidaknya. Kenapa orang miskin lebih duluan ke surga? Sebab tidak banyak hisabanana. Ayeuna keur mah miskin kafir. Ka nerakana ge sarua moalila. Pasti leuwih ti heula batan jalma nu beunghar. Jadi hadirin waktu iman, urusannya bukan miskin dan kaya. Mau miskin mau kaya, masuk surga lebih dulu. Orang miskin masuk neraka juga lebih dulu. Orang kaya masuk surga telat karena dihisab dulu hartanya semua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana itu harta dan kemana disalurkan. Masuk neraka juga sama, duluan orang miskin. Jadi urusannya yang paling penting itu bukan miskin atau kayanya, itu mah hak prerogatif Allah. Jadi miskin jadi kaya itu hak prerogatif Allah. Tugas kita mah ikhtiar berusaha, ikhtiar bekerja, sambil tentu tetap mengutamakan akhirat, tetap mengutamakan keimanan. Miskin dan kaya itu takdir dari Allah. Makanya tadi faqadaro alaihi rizqahu, ada yang Allah berikan bro-broan, bro dijuru, bro dipanto, gitu yang ngalayah.
Di tengah imah ada yang qadara alaihi rizqahu, ditakar rizkinya. Tidak masalah mau bro-broan mau ditakar, yang penting kita beriman. Sebab itulah yang akan membuat kita masuk surga gitu. Tapi tentu hadirin ikhwatu iman, kita tetap wajib berusaha berikhtiar untuk kaya, sebab banyak keutamaannya. Rasul mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Sekali lagi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Lemah dan kuat apanya? Termasuk lemah dan kuat dalam urusan harta. Orang mukmin yang kuat harta bisa infak, bisa zakat, bisa bantu sesama, bisa haji, bisa berjihad dengan harta. Maka pasti dengan iman itu akan lebih dicintai oleh Allah. Sedangkan orang mukmin yang lemah, rek infak teu bisa, rek nulungan batur saayana, maka pasti karena orang mukmin yang kuat lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kebaikannya, maka pasti akan lebih dicintai oleh Allah. Maka tugas kita sekali lagi ikhtiar. Urusan kaya atau tidak takdir dari Allah gitu. Ya makanya ada di kalangan para sahabat berusaha jadi miskin karena tahu kan seperti ini gitu kondisinya, orang yang miskin itu lebih duluan masuk surga. Maka ada yang bro-broan gitu ya, jadi berinfaknya itu bro-broan, diberikan tidak pernah perhitungan, tapi anggar we benghardai karena takdir dari Allah. Seperti Abdurrahman bin Auf kan itu, dan Utsman juga sahabat-sahabat kaya di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu infaknya tidak terhitung, bisa dikatakan begitu, bro-broan. Bahkan Umar mewakafkan kebun korma di Khaybar berhektar-hektar lah kalau mungkin ukuran sekarang, kebun kurma diwakafkan. Tapi anggapnya benghar gitu. Hari orang punya harta ditahan, anggapnya miskin. Sugan mah ditahan, ditabungkeun beuki ngalobaan, anggapnya sakitu gitu. Nah hadirin ikhwatul iman, menunjukkan bahwa urusan harta, urusan rezeki itu takdir dari Allah. Tugas kita ikhtiar. Ada ketika waktunya berinfak, berinfaklah. Nanti Allah kasih lagi. Sebesar apa? Ya sebesar yang Allah kehendaki. Tapi yang pasti di akhirat catatannya 700 kali lipat. Itu bukan dibalas di dunia 700 kali lipat sekali infak itu, tapi nanti di akhirat. Urusan di dunia dibalas dengan apa, diganti dengan apa, tentu itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, maka orang kafir itu, orang yang kurang syukur itu adalah orang-orang yang selalu menyalahkan Allah. Mereka mengatakan kalau sedang kaya Allah sedang memuliakan saya, ketika susah Allah sedang menghinakan saya. Padahal hakikatnya dalam ayat-ayat yang lain Allah menegaskan sesungguhnya kalau ada musibah yang kita alami itu karena usaha, karena hasil perbuatan kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki kesusahan itu akibat tangan kita sendiri. Bukan Allah menakdirkan untuk menghinakan kita. Tidak ada keinginan Allah untuk menghinakan kita. Semua manusia Allah muliakan. Tapi hadirin ikhwatu iman, tentu ada takdir berupa ketetapan-ketetapan Allah yang terkait dengan rizki, dengan usia dan lain-lain. Lalu di ayat ke-17 Allah gambarkan orang kafir itu kalla balla tukrimunal yatim. Kalla sekali-kali tidak, bukan Allah yang membuat mereka hina. Balla tukrimunal yatim. Mereka tidak mau memuliakan anak yatim. Jadi anak yatim itu dimuliakan, ya dimuliakan, bukan dikasih zakat.
dulu pernah dibahas kalau tidak salah di pertemuan yang lalu, bahwa anak yatim itu tidak termasuk mustahik zakat. Nah, tapi anak yatim itu adalah sosok manusia yang harus dimuliakan. Ya, makanya Rasul mengatakan ana wa kafil yatim mithlu hadza fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini, sangat dekat fil jannah, di surga. Makanya anak yatim itu bukan dikasih zakat, bukan, tapi diurus, kalau bisa dibawa ke rumah gitu ya. Bahkan kalau dewasa, mereka sudah dewasa, hartanya kalau ada mereka dikembalikan oleh kita yang mengurusnya. Bahkan kalaupun mau dinikahi ketika beda jenis kelamin misalnya ya, boleh gitu. Nah, itulah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a. Maka nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Itu terkait dengan, kalau dilihat rangkaian ayatnya itu terkait dengan anak yatim. Jadi ada orang-orang di zaman Rasulullah sangat dermawan gitu ya, melihat anak-anak yatim teh diurus, ketika geus gede pantes gitu. Maka kagok ditikah ada gitu. Boleh tidak? Boleh gitu. Enggak masalah gitu. Itu yang secara khususnya gitu ya, sebab khususnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nya diurus dileutik, dididik, disakolakeun mun bahasa urang. Sakolahna, makannya dan lainnya diurus sama kita, geus gede dikawin ku batur. Maka ada dianjurkan, boleh saja kata Allah, fankihu, nikah yang kamu mau, boleh 2, 3 atau 4 gitu. Ya, itu mah ayat sensitif untuk ibu-ibu. Ya, kembali lagi, kalla balla tukrimunal yatim. Jadi kehinaan itu hakikatnya kata Allah, la tukrimunal yatim, karena mereka tidak pernah memuliakan orang-orang yatim, anak-anak yatim tidak pernah mereka muliakan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi bahkan orang miskin itu dibuat miskin secara sistematis gitu ya. Orang miskin itu dibuat miskin seterusnya, dimanfaatkan. Ya, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah dahulu, ya orang-orang miskin itu dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang kaya, dijadikan budak, dijadikan pembantu. Ya. Jadi kalaupun mereka ngasih harta, ya karena mereka dipekerjakan dulu dengan sedemikian rupa. Padahal dalam Islam tentu kerja infak gitu. Ya, kepada orang miskin itu berikanlah infak, berikanlah harta. Mau pakai syarat kerja atau enggak bisa saja gitu ya, tidak masalah. Tapi kerja profesional, infak ya infak gitu. Tidak harus semuanya dihitung dengan kerja. Kadang-kadang kan ada dengan ungkapan lebih baik ngasih pacul daripada ngasih hartanya langsung gitu. Nah, hal ini tentu ada benarnya, tetapi juga hati-hati. Di antara hak-hak orang miskin itu ya dikasih hartanya langsung gitu. Selain tentu untuk meningkatkan produktivitas agar mereka tidak menjadi tangan di bawah terus, ya harus juga dikasih kerja, tapi tetap tidak menghilangkan hak memberi harta. Makanya kasih bonus gitu ya. Selain hasil dari usaha tangannya, kasih bonus. Nah, di antara kebiasaan orang-orang kafir yang kaya di zaman Rasul itu, wala tahaduna ala ta'amil miskin, menganjurkan ngasih makan itu enggak. Jadi dibuat ya dibuat miskin secara sistematis tuh, dibiarkan tetap miskin agar terus bisa dimanfaatkan. Ya seperti yang terjadi di kita sekarang lah begitu. Orang miskin itu tetap dimiskinkan begitu. Tetap dibiarkan miskin untuk apa? Sebab supaya mudah diambil untuk kepentingannya. Ya
apalagi oleh para politikus gitu ya, yang miskin tetap dimiskinkan agar nanti setiap 5 tahun sekali bisa dibeli suaranya gitu. Kan begitu. Padahal kan harus ada usaha juga untuk memuliakan orang-orang miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma, dan mereka memakan harta-harta warisan aklal lamma, dengan cara makan yang lama. Lama di sini bukan lila tapi dicampur baurkan. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma, mereka memakan harta warisan dengan cara yang tidak benar, dicampur adukeun ngarah leuwih loba nu karasa, leuwih loba nu dibawa. Ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka sangat mencintai harta hubban jamma, dengan cinta yang berlebihan. Nah, ini karakter orang-orang kafir yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di zaman Rasul dan pasti ada juga sampai nanti hari kiamat. Dan karakter dasarnya adalah tadi, mereka sangat mencintai harta dan mereka membenci kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka sangat mencintai harta, mencintai diri sendiri, mencintai jabatannya, persis seperti orang-orang dulu yang disebut di awal surat ini. Kaum Ad, kaum Tsamud, dan Fir'aun itu adalah gambaran orang-orang yang seperti ini. Gambaran orang-orang yang sangat mencintai dunia, lupa akan akhirat, sehingga akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, kita cukupkan sampai ayat ke-20, insyaallah ayat 21 sampai ayat 30 kita bahas di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan di bulan Januari mungkin ya, di awal tahun 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekali lagi kebaikan, kesehatan, dan tentu kekuatan untuk selalu mengamalkan amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan, sehingga kita terhindar dari sifat rugi yang Allah tetapkan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwat iman, sebagai kesimpulan, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengawasi setiap perbuatan kita, maka sekecil apapun kebaikan itu akan menjadi kebaikan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sekecil apapun keburukan akan jadi madorot, siksaan nanti di akhirat. Jangan jadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat tadi, selalu menyalahkan Allah ketika dihadapkan dengan masalah, lalu membuat mereka tidak mau memuliakan anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, sangat cinta harta, kepada warisan sangat ingin, tapi tidak mau berbagi. Hadirin ikhwatu iman, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan yang akan datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.